Halo semua, terima kasih telah mengklik video ini. Selamat datang di channel kami. Kami akan membahas fakta-fakta unik yang terjadi di belahan dunia. Sebelum dimulai, mohon keikhlasannya untuk subscribe dan like video ini jika kalian suka agar kami lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Semoga kalian semua diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Bayangkan sebuah perjalanan yang dimulai dengan niat biasa, namun berakhir dengan pengalaman luar biasa yang menggetarkan jiwa. Tamim Ad-Dari, sebelum masuk Islam, adalah seorang Nasrani yang dikenal sebagai pedagang dan pelaut. Suatu hari, bersama sekelompok temannya, ia memulai perjalanan melintasi lautan luas. Namun, takdir berkata lain. Badai besar menghantam kapal mereka, membuat mereka terombang-ambing di lautan selama sebulan penuh. Ombak tinggi dan angin kencang menjerumuskan mereka ke dalam ketidakpastian. Di tengah keputusasaan, mereka melihat sebuah pulau misterius di kejauhan. Tanpa tahu apa yang menanti mereka mendayung menuju pulau itu, berharap menemukan keselamatan. Inilah kisah tentang Tamim Ad-Dari, seorang pelaut ulung yang menemukan dirinya berhadapan langsung dengan makhluk paling berbahaya yang pernah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu sosok Dajjal. Tamim Ad-Dari adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Palestina. Sebelum masuk Islam, Tamim adalah seorang Nasrani yang dikenal sebagai pedagang dan pelaut ulung. Ia sering melakukan perjalanan jauh melintasi laut untuk berdagang, menjelajahi berbagai negeri. Kecerdasan dan keberaniannya dalam berdagang membuatnya dikenal di kalangan para pedagang pada masa itu. Setelah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, Tamim memutuskan untuk memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang terpercaya. Sebagai seorang yang baru masuk Islam, Tamim Ad-Dari memiliki semangat yang tinggi dalam mempelajari ajaran Islam. Ia banyak mendengar tentang kisah-kisah akhir zaman yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk tentang fitnah besar yang akan dibawa oleh Dajjal. Meski demikian, ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya akan menjadi saksi langsung dari sosok yang telah diperingatkan itu. Perjalanan hidup Tamim berubah drastis setelah kejadian luar biasa yang dialaminya saat berlayar di lautan. Kisahnya menjadi salah satu cerita paling menggetarkan tentang pertemuan manusia dengan Dajjal sebelum ia muncul secara terbuka di akhir zaman. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat keimanannya, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam sepanjang sejarah. Kisah ini diriwayatkan dalam hadits syahih yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Nabi memverifikasi kebenaran pengalaman Tamim dan menjadikannya sebagai bukti tambahan tentang bahaya Dajjal yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar terhadap tanda-tanda kiamat dan pentingnya menjaga iman dalam menghadapi fitnah besar. Pada suatu hari, Tamim Ad-Dari bersama sekelompok temannya memulai perjalanan dengan menaiki kapal untuk berdagang. Perjalanan ini seharusnya berjalan seperti biasa, namun takdir berkata lain. Di tengah perjalanan, mereka menghadapi badai besar yang mengguncang kapal mereka dengan dahsyat. Angin kencang dan ombak tinggi membuat mereka kehilangan kendali atas arah perjalanan. Mereka terombang-ambing di lautan lepas tanpa tujuan yang jelas. Badai yang mereka hadapi berlangsung begitu lama, hingga mereka terombang-ambing di lautan selama sebulan penuh. Selama waktu itu, mereka hidup dalam ketidakpastian, menghadapi rasa lapar, haus, dan kelelahan. Kondisi ini menguji kesabaran dan ketahanan fisik mereka. Mereka tak tahu kemana arah mereka terbawa, hanya berharap bisa menemukan daratan untuk menyelamatkan diri. Akhirnya, setelah sebulan berjuang melawan badai, mereka melihat sebuah pulau misterius di kejauhan. Dengan harapan menemukan tempat berlindung, mereka mendayung menuju pulau tersebut. Namun,
Mereka tidak tahu bahwa pulau ini akan menjadi saksi pertemuan mereka dengan makhluk paling berbahaya dalam sejarah manusia. Setelah mencapai pantai, mereka turun dari kapal dan mulai menjelajahi pulau tersebut. Pulau itu tampak sepi dan sunyi, menciptakan suasana yang mencekam. Meskipun lega telah menemukan daratan, mereka merasa ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Perasaan tidak nyaman mulai merayapi hati mereka, tetapi rasa penasaran mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh. Saat mereka berjalan menjelajahi pulau, Tamim dan rombongannya tiba-tiba dikejutkan oleh penampakan makhluk aneh. Makhluk ini memiliki tubuh yang sepenuhnya tertutup oleh bulu lebat, sehingga sulit untuk membedakan mana bagian depan dan mana bagian belakangnya. Makhluk ini dikenal sebagai Al-Jassasah, sebuah nama yang menambah kesan misterius pada sosok tersebut. Tamim dan rekan-rekannya merasa ketakutan melihat makhluk tersebut. Mereka belum pernah melihat sesuatu yang begitu aneh dan mengerikan. Meski begitu, mereka memberanikan diri untuk mendekat dan mencoba berkomunikasi dengan makhluk itu. Al-Jassasah, meskipun penampilannya menyeramkan, tidak menunjukkan sikap agresif. Sebaliknya, ia berbicara kepada mereka dengan suara yang mengejutkan. Al-Jassasah berkata, "Pergilah kalian menemui seseorang di dalam biara itu, dia ingin tahu tentang kalian." Perintah itu membuat mereka semakin bingung dan penasaran. Siapakah orang yang dimaksud oleh makhluk aneh ini? Mengapa mereka harus bertemu dengannya? Pertanyaan-pertanyaan ini memenuhi pikiran mereka, tetapi rasa ingin tahu mereka lebih kuat daripada rasa takut. Tanpa banyak pilihan lain, Tamim dan rombongannya memutuskan mengikuti arahan Al-Jassasah. Mereka berjalan menuju sebuah biara tua yang terlihat di kejauhan. Langkah mereka terasa berat, dipenuhi oleh perasaan cemas tentang apa yang akan mereka temui di sana. Meskipun mereka tidak tahu apa yang menanti, mereka menyadari bahwa perjalanan ini akan membawa mereka pada sesuatu yang luar biasa. Setibanya di biara tua tersebut, Tamim dan rombongannya masuk dengan hati-hati. Suasana di dalam biara sangat mencekam, dengan dinding-dinding batu yang dingin dan suasana sunyi yang menambah rasa takut mereka. Di tengah ruangan, mereka melihat sosok pria besar yang penampilannya sangat mengerikan. Pria itu memiliki tubuh yang besar dan kuat, tetapi seluruh tubuhnya terbelenggu dengan rantai besi. Tangannya terikat erat ke lehernya, lututnya terikat dengan mata kakinya, dan rantai berat melilit seluruh tubuhnya. Wajahnya tampak penuh kemarahan, dan matanya memancarkan aura yang mengancam. Tamim dan rombongannya merasa ngeri melihat sosok tersebut. Meski dalam keadaan terikat, pria itu memiliki kehadiran yang dominan. Suaranya dalam dan menggema saat ia mulai berbicara kepada Tamim dan rombongannya. Mereka menyadari bahwa pria ini bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang sangat berbeda dan menakutkan darinya. Namun, mereka belum mengetahui siapa sebenarnya sosok ini. Pria itu kemudian mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan-pertanyaan ini tampak aneh, tetapi seiring waktu, Tamim mulai menyadari bahwa mereka sedang berbicara dengan seseorang yang memiliki pengetahuan luar biasa tentangnya dunia dan masa depan. Pertemuan ini bukanlah pertemuan biasa, ini adalah pertemuan dengan makhluk yang telah diperingatkan dalam ajaran Islam. Sosok pria besar yang terbelenggu itu mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Tamim dan rombongannya, seolah-olah ia ingin memastikan informasi tentang dunia luar. Pertanyaan pertama yang ia ajukan adalah tentang Nabi Muhammad SAW. Ia bertanya, apakah sudah muncul Nabi yang buta huruf di tanah Arab? Apa yang dilakukan umatnya terhadapnya? Tamim menjawab, ya, beliau telah muncul dan umatnya mulai mengikuti ajarannya. Mendengar jawaban itu, pria tersebut berkata, itu lebih baik bagi mereka untuk mengikutinya. Pertanyaan berikutnya berkaitan dengan kondisi geografis di Palestina.
Ia bertanya tentang pohon kurma di Baisan, sebuah wilayah yang dikenal dengan kebun kurmanya. "Apakah pohon kurma di Baisan masih berbuah?" tanya pria itu. Tamim menjawab, "Ya, masih berbuah." Pria tersebut lalu berkata, "Akan datang waktunya pohon-pohon itu tidak lagi berbuah." Ini menunjukkan bahwa pria ini memiliki pengetahuan tentang kejadian masa depan. Selanjutnya, pria itu bertanya tentang Danau Tiberias, sebuah danau di Palestina Utara yang menjadi sumber air penting bagi wilayah tersebut. "Apakah Danau Tiberias masih berair?" tanya pria itu. Tamim menjawab, "Ya, masih banyak airnya." Pria tersebut berkata, "Akan datang saatnya airnya akan kering." Ucapan ini menambah ketegangan karena menunjukkan tanda-tanda kerusakan alam yang akan terjadi di masa depan. Pertanyaan terakhir yang diajukan adalah tentang mata air di Zughar, sebuah wilayah dekat Laut Mati. "Apakah mata air di Zughar masih melimpah? Apakah penduduknya masih bertani?" tanya pria itu. Tamim menjawab, "Ya, airnya masih melimpah dan penduduknya masih bertani." Pria itu berkata, "Akan datang saatnya mata air itu mengering dan tanahnya tidak lagi subur." Setiap jawaban yang diberikan oleh Tamim memperkuat keyakinannya bahwa pria ini mengetahui banyak hal yang belum terjadi. Setelah semua pertanyaan diajukan, pria besar yang terbelenggu itu akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Ia berkata kepada Tamim dan rombongannya dengan suara yang berat dan menggetarkan, "Ketahuilah, aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal." Pengakuan ini membuat Tamim dan rekan-rekannya gemetar ketakutan. Mereka menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan makhluk yang telah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai fitnah terbesar bagi umat manusia. Dajjal melanjutkan, "Aku menunggu saatnya aku dilepaskan dari rantai ini. Ketika waktuku tiba, aku akan keluar dan berjalan di muka bumi. Aku akan mengelilingi setiap negeri dalam waktu yang cepat, kecuali Makkah dan Madinah, karena kedua kota itu dijaga oleh para malaikat." Ucapan ini semakin memperkuat rasa takut mereka. Mereka tahu bahwa fitnah Dajjal akan menjadi ujian besar bagi manusia di akhir zaman. Tamim dan rombongannya merasa ketakutan dan ingin segera meninggalkan tempat itu. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh berlama-lama di dekat makhluk berbahaya ini. Meski dalam keadaan terbelenggu, Dajjal memiliki aura yang sangat kuat dan mengancam. Mereka tidak ingin mengambil risiko berhadapan lebih lama dengan sosok ini. Setelah berhasil meninggalkan pulau tersebut, Tamim Ad-Dari dan rombongannya kembali ke kapal mereka dengan rasa takut yang masih membekas. Mereka berlayar menuju tanah Arab dengan tekad untuk segera menceritakan pengalaman luar biasa ini. Setibanya di Madinah, Tamim langsung menemui Nabi Muhammad SAW untuk melaporkan apa yang telah ia alami. Pengalaman tersebut terlalu penting untuk disimpan sendiri, karena berkaitan langsung dengan salah satu fitnah terbesar yang telah diperingatkan oleh Nabi. Tamim menceritakan secara rinci semua yang ia alami, mulai dari perjalanannya yang terombang-ambing di laut selama sebulan, hingga pertemuannya dengan Al-Jassasah dan akhirnya dengan Dajjal. Nabi Muhammad SAW mendengarkan kisah Tamim dengan penuh perhatian. Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi langsung mengenali bahwa pengalaman Tamim sesuai dengan apa yang telah beliau sampaikan kepada para sahabat sebelumnya tentang fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW kemudian mengumpulkan para sahabatnya di masjid untuk menyampaikan kabar penting ini. Dengan suara yang jelas, Nabi berkata, "Wahai manusia, dengarkan apa yang disampaikan oleh Tamim Ad-Dari. Ceritanya sesuai dengan apa yang aku sampaikan kepada kalian sebelumnya tentang Dajjal. Ia berada di sebuah pulau di Laut Syam atau Yaman." Pernyataan ini memperkuat kewaspadaan para sahabat terhadap fitnah yang akan datang. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian dan ketakutan. Mereka memahami bahwa peringatan Nabi bukan sekadar cerita, melainkan kenyataan yang akan mereka hadapi di masa depan.
pengalaman Tamim menjadi bukti nyata bahwa Dajjal benar-benar ada dan sedang menunggu waktu untuk muncul. Hal ini membuat umat Islam semakin sadar akan pentingnya menjaga iman dan waspada terhadap fitnah yang akan datang. Setelah menceritakan kembali pengalaman Tamim, Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada para sahabat tentang bahaya fitnah Dajjal. Nabi menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur, dari negeri Khurasan, dan akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia, membawa fitnah yang sangat besar. Ia akan mengaku setelah menceritakan kembali pengalaman Tamim, Nabi Muhammad SAW menegaskan kepada para sahabat tentang bahaya fitnah Dajjal. Nabi menjelaskan bahwa Dajjal akan keluar dari arah timur, dari negeri Khurasan, dan akan melakukan perjalanan ke seluruh dunia, membawa fitnah yang sangat besar. Ia akan mengaku sebagai Tuhan dan mencoba menipu umat manusia dengan berbagai keajaiban yang ia lakukan. Namun, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa ada dua kota suci yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dijaga oleh para malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa memasuki wilayah tersebut. Hal ini menjadi penghiburan bagi umat Islam, karena mereka tahu ada tempat perlindungan yang aman dari fitnah Dajjal. Nabi juga mengajarkan kepada umat Islam untuk berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal. Dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi, umat Islam dianjurkan untuk berlindung dari 4 hal setiap kali selesai membaca tahiyat akhir dalam sholat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari fitnah Dajjal. Dengan penegasan ini, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada dan memperkuat iman. Fitnah Dajjal akan menjadi ujian besar yang hanya bisa dihadapi dengan keyakinan dan keteguhan hati. Umat Islam diajarkan untuk tidak mudah tergoda oleh keajaiban yang ditunjukkan oleh Dajjal, karena semuanya hanyalah tipu daya. Hikmah dari kisah ini yaitu kisah pertemuan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal memberikan banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Pertama, kisah ini menunjukkan bahwa fitnah Dajjal adalah nyata dan bukan sekadar peringatan. Dajjal benar-benar ada dan akan muncul di akhir zaman untuk menguji keimanan manusia. Ini menjadi pengingat bagi setiap muslim untuk selalu menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kisah ini mengajarkan pentingnya memperkuat ilmu dan pemahaman tentang ajaran Islam. Dengan memahami tanda-tanda akhir zaman dan karakteristik Dajjal, umat Islam dapat mengenali fitnahnya dan tidak mudah terpedaya. Nabi Muhammad SAW telah memberikan petunjuk yang jelas tentang ciri-ciri Dajjal, seperti matanya yang buta sebelah, dan kemampuannya melakukan keajaiban yang menipu. Ketiga, kisah ini menekankan pentingnya berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan doa khusus untuk berlindung dari fitnah ini, menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan selain Allah yang bisa melindungi kita dari bahaya Dajjal. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk rutin membaca doa tersebut, terutama dalam sholat. Keempat, kisah ini menjadi pengingat bahwa meskipun Dajjal memiliki kekuatan besar untuk menipu manusia, Makkah dan Madinah akan tetap aman dari fitnahnya. Ini menunjukkan bahwa perlindungan Allah selalu ada bagi mereka yang berpegang teguh pada iman dan kebenaran. Umat Islam diajarkan untuk mencari perlindungan di tempat-tempat suci dan menjaga komunitas yang kuat dalam menghadapi ujian akhir zaman. Itulah kisah Tamim Ad-Dari dan pertemuannya dengan Dajjal adalah salah satu kisah paling menggetarkan dalam sejarah Islam. Pengalaman ini tidak hanya memperkuat keimanan Tamim, tetapi juga menjadi pelajaran penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Dengan memahami kisah ini, umat Islam dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi fitnah besar yang akan datang, memperkuat iman, dan selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang terlindungi dari fitnah Dajjal dan selalu berada di jalan yang benar. Amin. Terima kasih telah menonton dan jika ada ide,
Saran dan masukan untuk konten selanjutnya mohon tulis di kolom komentar dan jangan lupa untuk aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya.